Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sumarwoto, SPD Esa MPD, dosen DPK Universitas Wisnuwardana Malang. Saya mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan beberapa titik perkembangan Indonesia di dalam rangka menerapkan materi demokrasi bangsa Indonesia after dan before 100 tahun sebelum Indonesia merdeka dan 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan penyampaian secara global, dikandung maksud biar mahasiswa mengerti apa makna kemerdekaan dan demokrasi yang ada di Indonesia yang terkait dengan menyambut Indonesia Emas 2045. Baik, rekan-rekan mahasiswa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti biasanya Bapak akan menyampaikan materi kewarganegaraan, yaitu demokrasi yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Dari rekan mahasiswa ini, ada kira-kira teman kita yang sakit? Ada? Oh ya. Mari kita berdoa untuk yang kedua kalinya. Kita doakan teman kita yang sakit supaya segera sembuh, sehat sedia kala seperti kita, dan bisa mengikuti perkuliahan kewarganegaraan biar tidak tertinggal dengan yang lain. Untuk yang sakit supaya segera sembuh, berdoa mulai. Selesai. Baik, rekan mahasiswa, nanti kalau sebelum saya sampaikan, kalau saya bilang supaya semangat, Unida, yes, yes. Paham? Yesnya 2 kali apa 3 kali? Yes, yes, jaya, gitu. Yes, ya? Ya 2 kali ya, kita coba. Unida, Yes, yes, jaya. nah, terima kasih, tepuk tangan. Yang penting semangat dulu. Jadi kalau saya nanti menerangkan materi ini, terus sampean di semuanya ini kabeh ini tidak semangat kita. Oleh sebab itu, dengan awal semangat tadi, insya Allah nanti materi yang akan saya berikan sangat berguna. Karena pembelajaran demokrasi Indonesia itu bermanfaat untuk diri sendiri kalian, dan untuk besok kalau kalian jadi seorang guru, baik guru SMP, guru SMA maupun guru SD. Ini sangat tepat, soalnya harus menguasai. Kenapa? Karena demokrasi yang ada di Indonesia itu terus berkelanjutan, tidak hanya di materi ini aja. Ini kan ilmunya, gitu. Ini ilmunya. Pelaksanaannya nanti di dalam penilaian sampean semua itu ada nilai A, B, atau A plus atau B plus, ini evaluasi. Tapi di luar implementasinya, ya implementasinya di luar itu nanti anda ini akan memberi ilmu, mentransfer ilmu yang saya dapat kepada mahasiswa siswa. Nanti loh ya, 2029 sudah matang, sudah berhasil, yang semuanya yang saat ini semester 6 atau semester berikutnya nanti kalian bisa mengetahui, ya apa yang disampaikan Pak Marot itu betul. Namun sebelum saya masuk ini, next Mbak yang itu, ya ini saya berikan gambaran sebelum saya masuk demokrasi, ini pembukaan. Ya, tujuan kami menerangkan materi demokrasi itu kan supaya kalian tahu apa toh arti demokrasi, kapan dimulai. Ini ada before, next kembali aja Mbak utak-utak ya Mbak, before dan after. Before, sebelum Indonesia merdeka, belum ada demokrasi. Paham? Kapan dimulai demokrasi mulai muncul mengarah ke kemerdekaan, yaitu mulai kerajaan Sriwijaya,
Majapahit, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, baru lahirlah Indonesia Merdeka. Jadi ada 4 titik, 4 pilar sebelum 100 tahun yang lalu. Itu tugasnya mbak-mbak awake dhewe, ya nenek moyang kita yang berjuang merebut kemerdekaan 4 pilar. Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, Budi Utomo secara umum lahirnya persatuan, yaitu terkenal dengan peristiwa kebangkitan nasional. Terus Sumpah Pemuda disatukan semua, Yong Sawa, Yong Selebes, kabeh kelompoknya ikrar Sumpah Pemuda, mengakui berbangsa, berbahasa, bertanah air, satu Indonesia. Itu tugas pahlawan memerdekakan. 17 Agustus sebelumnya 1 hari sebelumnya ada peristiwa Rengas Dengklok, ya toh, diculik Bung Karno. Ayo Pak, segera proklamasi, Jepang sudah kalah. Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, ini awal-awal kamu tahu. Barulah setelah Indonesia Merdeka masuk ke after. Setelah Indonesia Merdeka, ini pahlawan-pahlawan kita yang ada di sini nih rata-rata sudah sepuh, ya, sudah banyak yang meninggal dunia, belum sempat menikmati kue pembangunan di Indonesia. Belum sempat. Demokrasi jadi mulai di Indonesia. Tanggal 17 Agustus proklamator memproklamirkan proklamasi, ya toh. Nah, di situ muncul, setelah detik-detik proklamasi diumumkan oleh Bung Karno tanggal 17, proklamasi itu tanggal 17 Agustus. 1 hari setelah proklamasi baru pelantikan sama Presiden Soekarno dan Bung Hatta, Presiden Wakil, ya toh, pembentukan Undang-Undang Dasar 45 dan pembentukan di situ ada Komite Nasional Indonesia Pusat. Apa maksud daripada pembentukan 3 itu mulai muncul ada demokrasi. Ya, demokrasi yang ada di Indonesia benar-benar dilaksanakan, mulai muncul di sini di posisi Indonesia Merdeka. Jadi awal mula pembukaan kita ngerti masalah kemerdekaan, paham? Dilanjut sampai nanti mulai titik 0 1945 sampai 2045 itu berapa tahun? Ini loh, kan 2045 itu berapa tahun nanti posisinya? Ya, 1945 sampai 2045 berapa tahun? Nah, terus saya tahun berapa? 2024 sampai 2045 berapa tahun? 21 tahun. Nah, Anda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mengisi kemerdekaan di era globalisasi, yang akan muncul demokrasi-demokrasi yang Pancasila yang sesuai dengan harapan kita, bukan demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal, demokrasi yang Pancasila. Ini generasi milenial, kalian yang akan mengisi. Para pahlawan melihat sana di alam barzah sana, alhamdulillah, menurut Siska puji Tuhan. Soalnya bahagia, Indonesia maju. Orang kok perang ya kayak Palestina, Israel ngebom, kono ngebom entek Indonesia ndak mau, no problem. Bahkan kemarin ada informasi NTT mau itu isu. Lah merdeka lho nyang apa? Mulai Indonesia itu ayem tentrem. Indonesia itu gemah ripah loh jinawi toto tentrem Kertoraharjo. Ini loh Indonesia. Jadi demokrasi muncul saat ini. Dulu-dulu belum. Makanya di sini di dalam pembelajaran kami, mahasiswa mampu dalam pembelajaran kewarganegaraan itu untuk apa? Ya, mengetahui untuk apa adanya pendidikan kewarganegaraan ini. Kalau dulu PKN, Pancasila, ini harus tahu. Semua mahasiswa baik fakultas teknik, fakultas hukum, semua harus mengenal kewarganegaraan maupun Pancasila. Ini wajib, mata kuliah wajib ini yang harus ditempuh. Bahkan Pak Maroto dulu kuliah S1, S2, S3 ya pagah nempuh adanya Pancasila. Ini tiang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Baik, yang kedua, mahasiswa di dalam ini menyampaikan karakternya ini. Apa karakternya? Watak, bakat, ya.
Dan mahasiswa di sini mengetahui artinya pengertian dari demokrasi Pancasila. Nah, baru kita masuk di sini. Kalau yang after sebelum, lah kamu mengisi kemerdekaan dimulai 2024, ya lah, mengisi kemerdekaan, mengisi yang kamu kenal adanya sistem demokrasi. Next mbak, demokrasi. Yang pertama, ya di sini diuraikan. Ya, dengan perkembangan itu demokrasi itu mengenai prinsip, nanti kalian baca sendiri. Yang penting demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos pemimpin, pemerintahan. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu. Ya, jadi diperhatikan. Coba si Leoni, yang apa saya katakan demokrasi tadi? Leoni, demokrasi itu apa tadi? Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Semua harus tahu. Pemerintahan Indonesia itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jangan sampai dipegang oleh seorang penguasa. Salah. Rakyat yang berpegang, yang bisa mengadakan kudeta rakyat, yang bisa menggugurkan presiden rakyat, yang bisa menggugurkan suatu sistem pemerintahan Indonesia rakyat. Makanya rakyat ini pegang peran, harus diupaini. Hak dan kewajiban rakyat Indonesia itu benar-benar harus dilaksanakan. Inilah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Contohnya di negara mana? Dari negara mana kira-kira demokrasi itu? Yunani, ya dah. Berikutnya next, mbak. Ya, di sini istilah tadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, suatu sistem pemerintahan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu terus berkembang. Nanti adanya kita mengenal 3 pembagian kekuasaan. Next, apa ya 3 pembagian kekuasaan? Kemana ada trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3 ini. Jadi ciri-ciri negara demokrasi tadi mengenal 3 kekuasaan ini. Dan ciri-ciri yang paling nyata dari adanya demokrasi ini yaitu adanya demonstrasi. Demo itu boleh asalkan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh tidak. Jadi seperti yang disampaikan Leoni tadi, dari rakyat untuk rakyat itu benar-benar diterapkan di Indonesia. Demokrasi yang paling cocok, yang pas, yaitu demokrasi Pancasila, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang berdasarkan Pancasila. Di mana Pancasila ini tadi yang saya gambarkan before dan after tadi, itu lahir tanggal 18 Agustus. Nanti kita bangga 2045 ini Pancasila itu sudah berumur sekitar 100 tahun. Ya, sebelumnya sudah ada dalam kerajaan Majapahit. Nah, jadi 200 tahun kita itu sangat bangga mempunyai dasar negara yang kuat, yang kokoh. Oleh sebab itu saya sarankan kepada semua mahasiswa, pelajaran atau materi demokrasi ini tidak hanya dihafal di kepala saja, tapi diimplementasikan, dipraktekkan. Kalau di kampusmu implementasi demokrasi Pancasila apa? Nah, ini dipilih apa ditunjuk? Dipilih, ya dah. Lewat apa jenenge? Pemilihan BEM atau pemilihan umum. Nah, calonnya siapa? Ini satu contoh. Makanya rata-rata dosen Pancasila, dosen kewarganegaraan ini mempunyai program ke depan, yaitu adanya mengenalkan demokrasi, mengenalkan sistem pemerintahan. Contoh yang paling aktual di kampusmu, pemilihan BEM. BEM ini termasuk legislatifnya, ada presidennya, ya toh, wakilnya. Lagi contoh kecil yang nantinya dikembangkan di masyarakat kalau kalian benar-benar melaksanakan kegiatan ini, ya toh. Nah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, eksekutif itu lewat apa tadi? Pemilihan umum yang berlangsung asasnya berjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, apa? Jujur. Nah, ini kalian harus mengerti, nantinya diterapkan. Jadi guru Pancasila, guru PPKN harus memberi contoh.
Contoh semuanya, baik performance, model, potongan. Saya bisa dulu pada waktu mahasiswa gondrong, tak kuntrit ngono modelnya gitu. Tapi setelah jadi guru, jadi dosen ya harus ini. Sekarang guru dan dosen sama, mempunyai NUPTK, tidak ada perbedaan. Pas zamannya milenial kalian nanti sama lagi nanti, paham? Nah, ini sudah dikaji oleh pemerintah Indonesia. Dan saya minta pada kalian yang dinamakan sistem-sistem tadi harus dimengerti, tidak hanya dihafal tapi diimplementasikan. Lain ngomong di rumah, kan kehidupan kita itu di rumah, di kampus dan di masyarakat. Di kampus contohnya adanya pemilihan BEM, demokrasi, di masyarakat adanya pemilihan umum, ya tak? Kalau di rumah musyawarah dengan keluarga, ya tak? Nah, pada Nabila punya mau cari pacar, koordinasi dulu sama ibunya, boleh enggak? Nah, Siska enggak sembarang sak cetuk ya diangkut, namanya enggak demokrasi, ya toh? Hanya happy tidak. Kita melihat di sini di kampus ini yang sangat luar biasa. Tadi contohnya adanya apa? Mahasiswa baru toh, itu sangat luar biasa. Itu membuat apa ya namanya gebrakan yang merasa aku harus sukses. Ya saya lihat tadi meluncur ada apa namanya gendangnya disesuaikan, bahkan ada yang resimen mahasiswa, ada pramuka, ada BEM. Ini ini kombinasi yang luar biasa. Lah urung umpama contoh tidak ada demokrasi, mahasiswa baru masuk, dosennya marah-marah, marah-marah. Nah itu tidak demokrasi namanya. Justru yang marah-marah itu namanya Titus, karena dia sebagai perwakilan badan eksekutif mahasiswa marah, tapi di dalam lingkup koridor demokrasi, mendidik, memberi solusi, ngerti? Solusi itu yang terbaik. Seperti tadi tak lihat UHP, ada atraksinya, itu mewujudkan kita cinta tanah air, ya lah. Next Mbak, ya. Berikutnya masih kegiatan yang ada pun prinsip dari sistem politiknya di Indonesia itu yang kita mengenal adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lah yudikatif itu apa? Lah eksekutif itu kan presiden, legislatif ini DPR. Kalau yudikatif kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya. Inilah yang badan yang ini mengadili apabila terjadi pelanggaran atas DPR maupun presiden. Eneng goni dhewe pelanggaran pemilu neng Mahkamah Konstitusi, lek korupsi neng KPK, aku udah dibagi. Inilah Indonesia. Indonesia itu beragam loh demokrasi, tapi tetap demokrasi Pancasila. Paham? Ada pertanyaan sementara ini? Mungkin yang lain? Terus, ada pertanyaan enggak terus? Terus. Pas kita aja ya. Yong, dosennya cerdas ya. Mantap. Baik, saya lanjutkan. Next Mbak. Nah, ini kebebasan ini muncul di era yang tadi saya terangkan, menuju 45 sampai 2045, kebebasan pers, kebebasan berbicara, ya freedom from war, freedom dan sebagainya. Ada 4 freedom itu. The 4 freedom itu kebebasan, tapi harus dilandaskan pada Pancasila. Itulah kebaikan Indonesia itu luar biasa. Next Mbak. Ya. Pemusatan kekuasaan mulai dari eksekutif, legislatif itu lewat demokrasi, lewat pilkada, tapi yang yudikatif tidak. Paham ya? Tidak ada partai yudikatif itu tidak ada partai. Tapi kalau yang eksekutif, yang legislatif itu ada partai. Jadi trias politika itu yang 2 itu ada partai, yang 1 tidak ada yudikatif. Lembaga peradilan yang independen. Nah, inilah Indonesia itu beragam, beraneka ragam, beraneka cara, beraneka wilayah, beraneka budaya, beraneka macam-macam. Makanya kalau kita ingat yang after before tadi, pada waktu Sumpah Muda kita sudah dikuatkan, dikukuhkan. Dan materi yang kita bahas di sini mengutamakan demokrasi. Jadi secara musyawarah, dan seorang mahasiswa untuk mencintai demokrasi di Indonesia itu utamanya kalau hari Senin itu mestinya harus melaksanakan kegiatan apa? Upacara. Terus kalau masuk
perkuliahan itu umpamanya pas materi saya itu mestinya harus penghormatan kepada bendera merah putih, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga hafal mengenai Pancasila. Nah, seperti besok Selasa ya, tanggal 10 September, Pak Maroto di Hotel Savana itu mulai jam 3 sore sampai jam setengah 8 saya ngajar wawasan kebangsaan ya Pancasila ini kepada anggota DPR terpilih se-Jawa Timur, tapi besok saya kena Jombang dan Kediri. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dosennya Unida bisa melakukan sana, ada dua nanti. Beliaunya Pak Direkturnya Pasca itu Bapak Dr. Imam Syafi'i itu juga ada, tapi beliau ngajar masalah peraturan perundang-undangan DPR. Kalau saya wawasan kebangsaan, dan inilah yang sangat membanggakan saya selaku pribadi maupun dosen Unida yang bisa melanglang buana mengajarkan implementasi demokrasi tidak hanya di mahasiswa tetapi juga di kalangan legislatif. Paham? Anggota DPR yang terpilih 60 anggota dewan nanti. Dan yang sangat membanggakan lagi, besok Februari 2025 Pak Maroto mengajarkan wawasan kebangsaan di eksekutif. Apa eksekutif kira-kira? Lah gimana DPR di tingkat kabupaten, nanti apalah eksekutif tingkat kabupaten itu apa? Bupati atau wali kota. Wilayah saya Jawa Timur dan Kalimantan Timur nanti. Kalau diberi panjang umur, saya tetap sehat dan nah itu wajib. Dan saya bangga sekali. Kenapa? Karena cita-cita saya dulu menjadi seorang guru, seorang dosen, dan seorang narasumber dari Lemhanas. Akhirnya Pak Maroto masuk seleksi TOT kemarin 7 hari, dan cek pertama insya Allah Indonesia 3 kali, cek pertama tanggal 10 itu. Kalau nanti saya lolos, bagus, dengan mengajarkan tidak hanya saya cerita saja, tapi mengamalkan, implementasikan kepada sampai mahasiswa. Kalau misalnya calon anggota sudah anggota DPR terpilih baru, tanggung jawabnya di mana para anggota dewan yang terhormat. Kalau sampai tanggung jawab di mana? Nanti mengajarkan kepada anak didik sebagai calon generasi penerus, insya Allah 21 tahun yang akan datang. Masih panjang ya, masih panjang, cita-citamu masih panjang. Kalau anggota dewan 5 tahunan ya kan 5 tahunan, habis itu nanti pilihan lagi 2029, mungkin ketemu Pak Maroto bersaing, enggak saingan, saya independen, jadi los, ikut sana, bebas. Lanjut Mbak ya, berikutnya ya menekuni kegiatan ini terus. Next Mbak, lanjutkan. Ya, ini mengenai pendapat-pendapat manuver tentang demokrasi di Indonesia. Ya, baik. Tinggal nanti kita tanya jawab dulu. Tadi kan sudah sarankan, ya, kita sudah pretest tadi untuk mengakhiri ini. Mungkin ada yang tanya dulu sebelum saya tanya untuk post testnya nanti. Ya, Mbak. Nama? Ya, perkenalkan nama saya Siska. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana jika dalam satu negara tidak ada yang namanya demokrasi? Apa yang menjadi faktor penyebabnya hingga tidak ada demokrasi tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Siapa? Siska Magdalena. Ditambahikan oleh AP. Suatu negara, Mbak ya, kan pernah saya terangkan ciri-ciri berdirinya suatu negara kan harus ada wilayah, ya toh? Harus ada pemerintah, harus ada rakyat. Lah, kalau sudah ketemu 3 ini pasti dibentuk negara. Lah, negara itu harus ada demokrasi karena mengutamakan rakyat, gitu. Lah, kalau suatu negara tidak ada sistem pemerintahan demokrasi, pemerintah apa? Onarki ya, kerajaan. Nah, ada lagi sistem pemerintahan yang oligarki, ada lagi yang keras, pemerintahan yang diktator. Aneh nih, Uganda dulu, ada Indonesia tidak pernah ngono-ngono gitu. Ya, lah kenapa kita bandingkan negara lain selain Indonesia kok saat ini, contohnya di Palestina, Israel panggah perang. Sebenarnya dalam kitab suci Al-Quran SDN ini laku bian ketsuy panggah ngono. Tapi rakyatnya sana yang mungkin terjadinya kurang toleransi, ya toh? Kalau kita ada Francisca ya, beragama Katolik, apa Katolik apa Kristen kamu? Kristen, ada yang beragama Islam teman kita, terus itu
Kristen lah, ada yang Islam, tidak apa-apa, kita menyembah satu Tuhan, ya toh, caranya yang berbeda. Umat Islam ya setelah sholat niat gitu, Kristen yang Katolik atas nama Bapak kami yang ada di surga, podo kabeh iki. Ya toh nanti di akhirnya ya ndak enek wong roh kabeh. Kalau kita sudah di alam barzah, apa ada yang tahu? Kan tidak tahu, tapi kita meyakini. Kalau kita meyakini adanya surga dan neraka, berarti manusia itu iman dan takwa sesuai dengan ajarannya masing-masing. Ya terima kasih. Tadi Mbak Siska, mungkin yang lain ada tambahan tanya. Setelah itu nanti saya gantian yang kita tanya. Ayo. Siap? Apa? Lah, Nabila, coba Mbak Nabila. Kira-kira apa yang perlu kamu tanya tentang demokrasi Indonesia yang terkait dengan pemilu? Lah pemilu terkait dengan pemilihan pilkada, eksekutif dan legislatif. Kalau sudah terpilih membangun Indonesia 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan seperti Pak Jokowi ini tinggal tanggal berapa ya? 20 Oktober kalau salah itu habis. Baru nanti dilantik lagi Pak Prabowo. Wis mulainya berlanjutan. Sistem pemerintahan Indonesia itu berkelanjutan. Enggak kok ganti program, oh enggak barbar. Apalah kira-kira? Apakah sebelumnya Indonesia itu dari dulu awal berdirinya itu sudah memegang demokrasi Pancasila, atau sebelumnya mungkin telah mencoba beberapa jenis pemerintahan yang lain gitu? Ya, dah. Terima kasih. Belum ada. Kan tadi after tadi ya yang itu kan before, sebelum tadi kan neneknya kan kerajaan toh. Ya toh kan perang toh, nanti melulu perang di sini gini kalau gue. Adi rukunnya mulai rukun terjadinya Budi Utomo, kebangkitan, ya toh. Lah, lalu kebangkitan baru Sumpah Pemuda, setelah Sumpah Pemuda proklamasi. Jadi belum ada. Arab satu piye tukaran, kerajaan-kerajaan gegeran, nah, ya toh, antara kerajaan satu kerajaan lain kok dadak demokrasi, tukaran. Lah baru muncul setelah Indonesia merdeka, kita punya dasar Pancasila tanggal 18 Agustus, mulai muncul demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, demokrasi yang sangat tepat, demokrasi Pancasila, gitu loh. Makanya kita terapkan itu. Baik, setelah dua perwakilan teman tadi, sekarang kami ingin bertanya kepada Anda semua mahasiswa yang berbahagia ini, yang nantinya Anda akan menjadi seorang pemimpin yang akan menggantikan para senior-senior, ya, baik menjadi guru, menjadi dosen, itu Anda yang akan memegang nanti. Lah, di sini ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Silahkan angkat tangan atau siapa yang bisa menjawab ini, bahwa demokrasi di Indonesia, ya tahu kan demokrasi apa tadi? Pancasila. Bukti-bukti apa Indonesia itu menganut demokrasi Pancasila? Bukti. Kira-kira apa bukti kalau Indonesia itu menganut demokrasi Pancasila? Apa, Mbak? Adanya pemilu. Pemilu memilih legislatif maupun eksekutif. Apalagi? Perwakilan, Pak. Perwakilan rakyat, ya, di DPR, di DPD. Apalagi? Adanya yaitu OSIS, BEM, dan sebagainya. Dan yang paling nyolok, ciri-ciri negara demokrasi itu mesti aja demonstrasi, yaitu demo loh, boleh asalkan demonya lapor kepada pemerintah, dalam ini kepolisian, dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan dari 2 kali 24 jam, jadi 2 hari atau 1 hari harus lapor. Pak, saya mau demo, materinya ini, jumlahnya demo 50 orang, koordinatornya ini. Paham? Boleh, tapi tidak boleh anarkis, ngebong ban terus dan sebagainya, tidak boleh. Harus benar-benar sesuai dengan itu tadi. Ya, bagus. Jadi saya anggap ini sudah jelas saya mengajarkan demokrasi, contoh, dan seorang pemimpin yang demokrasi yang terpilih segera melanjutkan perjuangan, yang tidak terpilih harus legowo dan mengucapkan selamat. Paham ya? Terima kasih semua ya. Sekian, terima kasih, dan saya mohon maaf seandainya kata-kata kami yang kurang berkenan. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, diulangi, nggak kompak.
Unida. Terima kasih.